Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Febriani, NIM 311191139 dari kelas 2C Farmasis Tikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan 5 review jurnal pada sediaan salep dengan penyakit kulit luka bakar. Langsung saja ke jurnal pertama, yaitu judul penelitiannya efektivitas salep ekstrak etanol 70% daun pandan wangi terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit putih jantan. Penelitiannya Rini Wijayantini, Ratna Cahyaningsih, dan Andini Nur Permatasari pada tahun 2018. Latar belakangnya, prevalensi luka bakar pada tahun 2013 di Indonesia sebesar 0,7% dan mengalami penurunan sebesar 1,5% dibandingkan pada tahun 2008 sebesar 2,2%. Provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Papua sebesar 2% dan Bangka Belitung 1,4%. Berdasarkan data rekam medis RSUP Haji Adam Malik, Medan, terdapat 353 kasus luka bakar pada tahun 2011 sampai 2014 dengan penyebab terbanyak adalah flame body injury 174 kasus 50,4%. Perawatan luka bakar yang kurang tepat akan menyebabkan komplikasi, infeksi, dan pendarahan. Hal tersebut akan memperpanjang lama waktu penyembuhan serta menambah biaya perawatan. Luka bakar yang tidak segera diobati akan didiami oleh bakteri patogen dengan cepat, mengalami edukasi dengan perembasan sejumlah besar air, protein, serta elektrolit, dan sering memerlukan pencakokan kulit dari bagian tubuh yang lain untuk menghasilkan penutup luka yang permanen. Selanjutnya, formulasi sediaan. Bahan yang digunakannya yaitu ekstrak etanol daun pandan 5%, 7,5%, dan 10%, parafin cair 8,5%, vaselin kuning dalam 25 gram ad 100. Zat aktifnya yaitu ekstrak etanol daun pandan. Kemudian zat tambahannya parafin cair yang berfungsi sebagai basis salep dan vaselin kuning berfungsi sebagai basis salep juga. Nah, hasil penelitiannya yaitu pada pengujian organoleptik, penampilan pada ekstrak 5%. Pada organoleptik, penampilan dari ekstrak 5%, ekstrak 7,5%, dan ekstrak 10% penampilannya semi padat semua. Dan pada warna, pada ekstrak 5% dan ekstrak 7,5% berwarna hijau lumut, kemudian pada ekstrak 10% hijau kecoklatan. Nah, pada bau, dari 3 pengujian ini berbau khas pandan. Untuk uji daya sebar itu pada ekstrak 5% 5,69 cm, ekstrak 7,5% 5,39 cm, dan ekstrak 10% 5,15 cm. Pada uji pH, semuanya mendapatkan pH 5. Kemudian pada evaluasi salep ekstrak etanol daun pandan wangi meliputi uji organoleptik, yaitu pemeriksaan organoleptik dilakukan secara visual dengan mengamati tampilan warna dan bau, dan juga pada uji daya sebar menunjukkan diameter penyebaran salep ekstrak 5%, 7,5%, dan 10% secara berturut-turut adalah 5,69 cm, 5,39 cm, dan 5,15 cm. Uji pH
Diketahui bahwa ketiga sediaan salep menunjukkan pH 5. Hal tersebut memenuhi syarat pH sediaan topika. Pada jurnal kedua, yaitu judul penelitiannya efektivitas penyembuhan luka bakar salep ekstrak etanol daun senggani pada tikus jantan galur wistar. Penelitiannya yaitu Ulfa Jara Izzati, Indi Fahruroji, dan Muhammad Andri pada tahun 2015. Latar belakangnya, luka bakar termasuk kecelakaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah tangga, dan yang sering ditemukan adalah luka bakar derajat 2. Luka bakar adalah bentuk kerusakan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas, seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Luka bakar terjadi pada kulit selaput lendir, saluran pernapasan, dan saluran cerna. Gejalanya berupa sakit, bengkak, memerah, melepuh karena permeabilitas pembuluhan darah meningkat. Tindakan yang dapat dilakukan pada luka bakar adalah dengan memberikan terapi lokal dengan tujuan untuk mendapatkan penyembuhan secara secepat mungkin. Beberapa penelitian mulai dikembangkan untuk pengobatan luka bakar dari bahan alami. Salah satunya adalah daun senggani ini. Dari suku Melatomataceae, daun senggani memiliki kandungan senyawa kimia flavonoid, triterpenoid, tannin, saponid, steroid, glikosida, dan fenolik. Sedangkan zat aktif yang terkandung pada daun senggani dalam proses penyembuhan luka bakar yaitu flavonoid, tannin, steroid, dan saponin. Kemudian pada formulasi sediaan, bahan-bahan yang digunakannya yaitu ekstrak etanol daun senggani 2,50 gram, 5,5 gram, dan 7,50 gram. Lanolin 45 gram, metilparaben 0,12 gram, dan vaselin kuning ada 100. Zat aktifnya yaitu ekstrak etanol daun senggani, zat tambahannya lanolin yang berfungsi sebagai basis serap, metilparaben berfungsi sebagai pengawet, dan vaselin kuning berfungsi sebagai basis salep. Kemudian pada hasil penelitiannya yaitu sediaan salep pada konsentrasi 2,5% memiliki warna hijau tua, baunya khas, bentuknya kental, daya sebarnya 8,21 kurang lebih 0,29 dan daya lekatnya 3600,00 kurang lebih 0,00 dan pH-nya 5,80 kurang lebih 0,00. Kemudian pada ekstrak konsentrasi 5% berwarna hijau tua, bau khas, bentuk kental, kemudian daya sebarnya 8,38 kurang lebih 0,29, daya lekatnya 3600,00 kurang lebih 0,00 dan pH-nya 5,70 kurang lebih 0,00. Kemudian pada konsentrasi 7,5% memiliki warna hijau tua, bau khas, bentuk kental,
dan daya sebarnya 9,44 kurang lebih 0,32, daya lekatnya 3600,00 kurang lebih 0,00, dan pH-nya 5,60 kurang lebih 0,00. Kemudian kontrol positifnya berwarna kuning tua, bau khas, bentuk kental, daya sebarnya 5,86 kurang lebih 0,25, dan daya lekatnya 356,67 kurang lebih 1,53, pH-nya 6,50 kurang lebih 0,00, dan kontrol negatifnya berwarna kuning muda, bau khas, bentuk kental, daya sebarnya 5,86 kurang lebih 0,25, daya lekatnya 3600,00 kurang lebih 0,00. Kemudian pH-nya 6,10 kurang lebih 0,00. Evaluasi salep ekstrak etanol daun segani meliputi yang pertama, hasil uji organoleptik. Pengujian organoleptik bertujuan untuk mengetahui organoleptik sediaan yang meliputi warna dan aroma. Kemudian pada hasil uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyebaran salep pada kulit. Semakin mudah salep diratakan pada kulit, maka akan semakin memperluas area kulit dan absorpsi zat aktifnya semakin besar. Kemudian, hasil uji daya lekat bertujuan untuk mengetahui kemampuan sediaan untuk bertahan pada kulit lebih lama. Hasil uji pH bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan salep yang dibuat memiliki pH yang sesuai dengan pH fisiologis kulit. Kemudian pada jurnal ketiga, judul penelitiannya yaitu sediaan salep ekstrak daun kelor sebagai penyembuhan luka bakar topikal pada kelinci. Penelitiannya yaitu Wahyudi dan Hana Agustina. Pada tahun 2018, latar belakangnya, cedera luka bakar adalah cedera yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah tangga, dan kasus yang sering terjadi adalah luka bakar derajat 2. Luka bakar terjadi pada kulit, selaput lendir, saluran pernapasan, dan saluran cerna. Gejala berupa sakit, bengkak, merah, dan melepuh. Zat berkhasiat obat atau zat aktif dalam salep akan masuk ke dalam basis atau pembawa yang akan membawa obat untuk kontak dengan permukaan kulit. Bahan pembawa yang digunakan untuk sediaan topikal akan memiliki efek yang menguntungkan jika dipilih secara tepat. Senyawa metabolit sekunder daun kelor yang berperan dalam penyembuhan luka bakar diantaranya flavonoid, saponin, tanin, dan senyawa polifenol. Nah, pada formulasi penelitiannya, bahan-bahan yang digunakan ekstrak 4 gram, 5 gram, dan 6 gram, kemudian setil alkohol 2,0 gram, adepslanae 2,3 gram, paselin album 32,5 gram, dan parafin cairnya yaitu GS. Zat tambahannya yaitu setil alkohol, adepslanae berfungsi sebagai salep serap, paselin album, dan parafin cair berfungsi sebagai basis salep. Nah, hasil penelitiannya yaitu pada perlakuan kontrol hari pertama 0, hari ketiga 0,00, hari kelima 0,16, hari ke-7 0,64, hari ke-9 0,77. Pada bioplasenton hari pertama 0, hari ketiga 0,45, hari kelima 0,7, hari ke-7 0,82, hari ke-9 0,89. Pada ekstrak 6%,
hari pertama 0, hari ketiga 0,42, hari kelima 0,86, hari ketujuh 0,8, dan hari ke-9 0,9. Pada ekstrak 8%, hari pertama 0, hari ketiga 0,45, hari kelima 0,7, hari ketujuh 0,83, dan hari ke-9 0,91. Pada ekstrak 10%, hari pertama 0, hari ketiga 0,51, hari kelima 0,71, hari ketujuh 0,85, dan hari ke-9 0,95. Kemudian evaluasinya, evaluasi sediaan salep ekstrak meliputi yang pertama, pemeriksaan organoleptis. Pemeriksaan sediaan ini meliputi pemeriksaan bau, bentuk, dan warna dari salep. Kemudian uji homogenitas. Sediaan diuji homogenitasnya dengan mengoleskan pada sekeping kaca atau bahan homogenitasnya, dengan mengoleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan yang cocok. Diamati sediaan salep menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar. Kemudian pada pengamatan stabilitas, sediaan masing-masing formula dimasukkan ke dalam pot plastik. Selanjutnya, pengamatan dilakukan pada saat sediaan selesai dibuat. Amati setiap hari meliputi perubahan warna, bentuk, dan bau dari sediaan. Kemudian pada judul penelitian yang keempat, yaitu efektivitas penyembuhan luka bakar salep ekstrak etanol daun soyogi. Penelitiannya yaitu Dea Putri Utami Tumigolung, Max R. J. Runtuwen, dan Devni S. Wewengkang. Pada tahun 2019, latar belakangnya, soyogik adalah tanaman dalam familia Actinidiaceae yang merupakan endemik Indonesia. Dipercaya secara empiris oleh masyarakat Tombatu, Sulawesi Utara sebagai obat anti kanker. Luka bakar merupakan salah satu trauma yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Luka bakar yang terjadi disebabkan adanya kontak dengan sumber panas api, seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi sehingga mengalami kerusakan kulit. Gangguan pada tubuh dan tingkat kematian yang disebabkan luka bakar ditentukan oleh luas dan dalamnya kulit yang terkena, status kesehatan sebelumnya, serta usia pasien. Pasien dengan luka bakar luas atau mayor, tubuhnya tidak akan mampu lagi untuk mengkompensasi sehingga timbul berbagai macam komplikasi yang memerlukan penanganan khusus, seperti peningkatan permeabilitas pembuluh kapiler, kerusakan jaringan kulit, dan gangguan serius pada paru-paru, ginjal, dan hati. Formulasi sediaannya, bahan-bahan yang digunakan, formulasi 20%, 25%, dan 30%. Basis salep 40 gram, 37,5 gram, dan 35 gram. Ekstrak daun soyogik 10 gram, 12,5 gram, dan 15 gram. MF salep 50 gram. Hasil penelitiannya, pada uji organoleptik dari semua bahan pada bentuknya setengah padat semua, dan warna pada formulasi basis salep warna putih kekuningan, konsentrasi 20% warna hijau kehitaman, konsentrasi 25% pada hijau kehitaman, dan konsentrasi pada 30% hijau kehitaman juga. Pada baunya,
formulasi basi salep, bau khas salep pada konsentrasi 20%, bau khas ekstrak pada konsentrasi 25%, bau khas ekstrak, dan pada konsentrasi 30% bau khas ekstrak. Pada uji homogenitas, pada formulasi basi salep itu homogen, dan konsentrasi 20%, 25%, dan 30% yaitu tidak homogen. Untuk uji pH, semuanya mendapatkan pH 5, dan uji daya sebar pada formulasi basi salep 5,2 cm, konsentrasi 20%, 6,3 cm, 25%, 4,5%, dan pada konsentrasi 30% yaitu 4. Evaluasi sediaan salep meliputi uji organoleptik, pengamatan terhadap bentuk, warna, dan bau salep. Homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat bahan-bahan dari sediaan salep tercampur dan tersebar menjadi homogen. Basi salep menunjukkan susunan yang homogen dan tidak menggumpal. Hal ini berarti basi salep memenuhi syarat uji homogenitas. Pada pH, dimaksudkan untuk mengetahui sifat dari salep dan penggunaannya pada kulit. Daya sebar untuk setiap sediaan salep dilakukan untuk melihat kemampuan daya sediaan menyebar pada kulit. Kemudian pada judul penelitian yang kelima, yaitu optimasi dosis sediaan salep ekstrak daun lam toro atau Leukena glauca yang efektif terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit. Penelitiannya Nunung Anggraini, Nur Atikah, dan Hardani pada tahun 2018. Latar belakangnya, luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan dan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber yang memiliki suhu sangat tinggi, misalnya air, api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Kejadian luka bakar sangat tinggi di Indonesia. Dilaporkan oleh Apriyanti bahwa jumlah korban meninggal akibat luka bakar mencapai lebih dari 250 jiwa setiap tahunnya. Pengobatan luka bakar menggunakan antibiotik dan antiseptik sudah banyak digunakan, namun selain memiliki kelebihan, masing-masing juga memiliki kekurangan. Pada formulasi sediaannya, salep ekstrak daun lam toro 15%, resep basis krim 12,75 gram, ekstrak daun lam toro 2,25 gram, mf salep 15 gram. Pada salep ekstrak daun lam toro 30%, resep basi salep 10,5 gram, ekstrak daun lam toro 4,5 gram, mf salep 15 gram. Pada salep ekstrak daun lam toro 50%, resep basi salep 7,5 gram, ekstrak daun lam toro 7,5 gram, dan mf salep 15 gram. Pada hasil pengamatannya, pada pengujian organoleptik, ekstrak 15% berwarna hijau kehitaman atau hijau tua. Pada ekstrak 30% hijau kehitaman agak pekat atau hijau tua, dan ekstrak 50% hijau kehitaman agak pekat hijau tua juga. Kemudian pada bentuknya, ekstrak 15% setengah padat, ekstrak 30% menyengat. Mohon maaf, ini ada kesalahannya menulis. Untuk bentuknya semua setengah padat, dan untuk bau pada ekstrak 15% kurang menyengat, pada ekstrak 30% sangat menyengat sedang, dan ekstrak 50% sangat menyengat. Pada homogenitas, pada semua ekstrak mendapatkan homogen,
dan pH salep pada ekstrak 15%, 6,5, pada ekstrak 30%, 6, dan pada ekstrak 50%, 6,5. Kemudian evaluasi sediaan ekstrak meliputi uji organoleptik, memiliki warna yang mengikuti warna ekstralamtoro, yaitu hijau kehitaman. Pengamatan bau, sediaan salep menunjukkan salep memiliki bau khas dari ekstrak lamtoro, yaitu bau yang menyengat. Pada homogenitas, pada semua konsentrasi memiliki homogenitas yang baik karena tidak ada gumpalan-gumpalan yang mengurangi daya homogenitasnya. Pada uji pH dimaksudkan untuk mengetahui sifat dari salep dalam mengiritasi kulit. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf sekali bila ada banyak kesalahan dan kekurangannya, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.